Indonesia tidak butuh RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, karena Pancasila sudah final. Oleh Anton Permana, dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Bagi saya, RUU HIP tak lebih bagaikan predator regulasi yang membunuh dan menghancurkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 di saat rakyat terkurung di rumah. Justru di saat itulah mereka, kelompok An-Nasir PKI yang berhasil menyusup di Senayan seolah kejar tayang untuk menjadikan RUU HIP menjadi undang-undang. Beruntung masih banyak di negeri ini yang masih waras, yang masih idealis, yang nasionalis, yang patriotik dan cinta terhadap Indonesia. Sehingga semua turun serentak karena menganggap masalah ini sudah keterlaluan dan membahayakan masa depan bangsa. Tak tanggung-tanggung, mantan Panglima ABRI dan juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini turun langsung bersama koleganya sesama Purnawirawan TNI Polri. MUI Pusat dan seluruh MUI daerah seluruh Indonesia juga tegas menolak dan menghimbau seluruh umat Islam se-Indonesia bersiap-siap turun ke jalan. Partai politik yang awalnya hanya PKS menolak RUU HIP, terakhir P3, Nasdem juga ikutan menolak dengan alasan dalam RUU HIP tidak menjadikan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai konsideran. Juga tercatat 24 provinsi di seluruh Indonesia rakyat serentak dari berbagai kalangan hanya dalam waktu 1 bulan, bahkan ada yang di bulan Ramadan, melakukan deklarasi penolakan tegas dan ancaman siap melawan PKI. GP Ansor pun di dalam sebuah portal online berkomentar agar tidak terburu-buru mengesahkan RUU HIP. Muhammadiyah pun tidak mau kalah, menyiapkan tim jihad untuk melakukan perlawanan menolak RUU HIP. Terakhir, Menko Polhukam juga mengeluarkan statement yang hampir sama, bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 harus masuk dalam RUU HIP sebagai konsiderannya. Karena ideologi komunis, Leninisme, Marxisme tidak boleh lagi hidup di Indonesia. Terlepas apakah beliau mengeluarkan komentar itu atas nama pribadi sebagai ahli hukum tata negara atau sebagai Menko Polhukam, kita tidak tahu. Lalu, apakah permasalahan draft RUU HIP ini sudah dianggap selesai? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau kita simpulkan dan rangkum dari semua gelombang aspirasi perlawanan rakyat itu adalah bukan minta revisi semata, tetapi menolak, mencabut, dan mentiadakan RUU HIP tersebut dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila kita hari ini adalah Pancasila hasil kesepakatan para founding father, bapak pendiri bangsa yang sifatnya sudah final dan mengikat. Tak perlu lagi ada perdebatan atau upaya menerjemahkan lagi Pancasila dengan bahasa dan pemikiran liar yang lain. Soekarno saja yang awalnya mempunyai pemikiran Trisila kemudian mengerucutkannya menjadi Ekasila yaitu gotong royong, juga mengalah legowo dan menyetujui Pancasila ini. Begitu juga Muhammad Yamin, Ki Haji Bagus, Muhammad Hatta, semua yang tergabung dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ki Haji Bagus dengan konsepsi Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, semuanya sama-sama mengalah dan setuju dengan Pancasila hari ini. Lalu, kok ada satu kelompok yang sok merasa lebih hebat dan lebih tahu mengganti Pancasila? Bahkan hal ini diperkuat lagi dengan pidato Bung Karno pada HUT RI 17 Agustus tahun 1961 yang mengatakan bahwa proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai identitas dan bentuk negara Indonesia. Ibarat proklamasi adalah bapak, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah anak-anaknya. Mengotak-ngatik ini sama saja mengotak-atik bentuk negara Indonesia yang merdeka 17 Agustus tahun 1945. Dan untuk terjemahan Pancasila, semua sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh, serta bab penjelasannya dalam Undang-Undang 1945 yang asli. Jadi, menurut saya, kalau ingin mendapatkan terjemahan tentang Pancasila, langkah yang paling tepat itu adalah kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945, bukan malah membuat undang-undang baru yang kontraproduktif. Kedua, kalau kita baca secara mendalam draft RUU HIP ini, dari mulai bagian mengingatnya saja dengan tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 1966 sudah menggambarkan dengan jelas upaya sistematis RUU ini menjadi pembuka pintu seluas-luasnya
agar ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme untuk kembali hidup di Indonesia. Dan lebih anehnya lagi, masih di bagian mengingat, tidak juga dicantumkan TAP MPR tahun 2003 tentang hierarki perundangan. Dan ini bisa secara tak langsung, posisi RUU HIP ini seolah nanti berada di atas Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Pancasila itu sendiri. Pokok inti inilah yang sebagian pakar hukum tata negara menyebutnya sebagai kudeta ideologi negara. Karena dalam pasal 1 ayat 3 dibunyikan bahwa undang-undang ini harus menjadi acuan dalam penyusunan setiap aturan, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Artinya, apapun produk regulasi, aturan, dan kebijakan kalau tidak sesuai dengan RUU HIP ini bisa dibatalkan. Kalau kita simpulkan, setelah aliran komunis, Leninisme, dan Marxisme sudah hidup kembali, lalu mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, maka dengan mudah menggunakan dasar hukum versi RUU HIP ini mereka akan mengacak-ngacak kehidupan beragama, simbol agama, identitas agama, bahkan ritual ibadah umat beragama pun akan mereka atur secara represif. Atas dasar bahasa manis toleransi, kebudayaan, dan sosial demokrasi yang tercantum dalam RUU HIP. Karena dalam RUU HIP ini, posisi agama setara dengan budaya, bahkan tunduk kepada budaya Nusantara. Dan bagi kelompok yang menentangnya bisa dicap anti terhadap negara, bisa dicap menjadi penjahat negara, bisa dipenjara kapan saja hanya gara-gara menjalankan ajaran agamanya. Dan ini sangat berbahaya. Secara politik hukum, akan dengan mudah kita menebak arah moncong senjata RUU HIP ini kalaulah tidak menyasar kehidupan beragama bangsa Indonesia. Karena sejatinya, komunisme itu sangat anti agama, benci terhadap agama, dan lebih ekstrimnya, tidak lagi beragama alias anti Tuhan. Yang ketiga, sudah menjadi ciri khas PKI. Kalau mereka lemah, akan teriak merasa paling Pancasila, akan teriak saya Pancasila, saya Indonesia, memuja-muji Pancasila seolah kelompok yang paling Pancasilais, seperti Aidit di dalam bukunya Membela Pancasila pada tahun 1964. Tetapi setelah berkuasa, mereka mengganti Pancasila dengan komunisme. Pemberontakan G30 SPKI 65 adalah bukti dan fakta konkretnya. Setelah kampanye dan membranding dirinya seolah paling Pancasila, lalu dengan seenaknya akan menuduh siapa saja kelompok yang bertentangan dengan kelompoknya dicap dan dituduh anti Pancasila, musuh Pancasila. Menuduh para musuhnya itu seakan mau mengganti Pancasila agar tersudutkan dan dibungkam. Metode ini berulang lagi saat ini, atau yang mereka sebut dengan teori kontradiktif. Kalau bahasa sederhananya bagi saya adalah hampir sama dengan ilmu tukang copet di pasar. Sebelum ketahuan mencopet, maka teriak duluan menuduh orang lain tukang copet, alias maling teriak maling. Lalu, apa bedanya dengan hari ini? Teriak seolah paling Pancasila, ternyata ujungnya mau mengganti Pancasila dengan Ekasila, dengan alibi dan argumentasi tak masuk akal. Ujung-ujungnya, agenda PKI gaya baru juga di belakang semuanya, yang belum juga bertobat dan tetap ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. 4. Sulit menerima kalau RUU HIP ini adalah sebuah skenario tak sengaja, seperti kasus minyak air keras ke wajah petugas KPK Novel Baswedan, atau salah input, atau salah ketik, seperti pada beberapa kejadian aneh sebelumnya di negeri ini. Untuk itu, semua pihak harus menelusuri, menginvestigasi siapa aktor kelompok yang merancang ini semua, lalu dibuka kepada publik seluas-luasnya, agar seluruh masyarakat tahu siapa dan kelompok mana yang menjadi pengkhianat di negeri ini, yang secara diam-diam mau mengganti ideologi negara, serta menghidupkan kembali komunisme di Indonesia. Dan mereka semua wajib dihukum seberat-beratnya, kalau perlu sampai pada hukuman pidana mati, karena bisa diduga sebagai pengkhianat negara. Jangan anggap remeh permasalahan ini. Kita juga mesti ingat, cukup kecolongan pada Undang-Undang ITE yang awalnya berbahasa manis untuk mengawal hak rakyat dalam transaksi digital, ternyata hari ini dijadikan alat untuk penggebuk setiap siapa saja yang mengkritisi pemerintah, alat untuk membungkam demokrasi dan kriminalisasi masyarakat. 5. Secara geopolitik nasional dalam lingkungan strategis global, kita juga dapat menangkap urgensi dari perspektif kejar tayang pengesahan RUU HIP ini dalam masa pandemik. Ini semua bisa kita kaitkan dengan konflik dunia yang terjadi saat ini antara Amerika dan China. Korelasinya adalah China saat ini sedang dikepung Amerika dengan sekutunya,
Cina tentu butuh teman atau koalisi tandingan juga. Indonesia adalah salah satu sasaran Cina untuk mendapatkan dukungan penuh, karena Cina merasa telah di atas angin terhadap pemerintah Indonesia terkait hutang dan investasi. Namun, masih terkendala dalam hal sekat ideologi antar negara. Cina sebagai negara komunis akan sulit diterima rakyat Indonesia. Makanya, perlu upaya legal hukum bagaimana secara ideologis Indonesia dapat secara utuh dan total di bawah ketiak Cina, dan Indonesia menjadi sekutu pendukung Cina selagi rezim hari ini berkuasa. Dari penjelasan singkat beberapa hal di atas dapat kita simpulkan bahwa 1. Rakyat Indonesia melalui DPR dan MPR dan Presiden wajib hukumnya mencabut, menolak, dan mentiadakan RUU HIP ini karena syarat dengan kepentingan komunis serta dapat memporak-porandakan keutuhan NKRI. Mari kita catat bersama, simpan nama-nama yang selama ini teriak seolah paling Pancasila, teriak PKI itu tidak ada, teriak dan mendukung RUU HIP ini, maka mereka itulah yang patut diduga sebagai otak kerusakan negara hari ini. Para antek-antek PKI yang ingin berupaya merubah Indonesia dan membunuh Pancasila. Ingat wajah mereka dan kelompoknya, tak peduli apa pangkat, jabatan, dan status sosialnya. Kedua, Pancasila sudah final. Indonesia tidak butuh terjemahan lagi berupa HIP yang kontraproduktif. Pancasila final menjadi falsafah dan alat pemersatu bangsa. Pancasila adalah jalan tengah agar Indonesia tidak ditarik ke kiri atau ke kanan. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara anti-agama. Tapi Indonesia adalah negara yang beragama, di mana agama bisa dijadikan sebagai sumber hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila adalah kristalisasi dari nilai kebaikan yang berasal dari rahim nilai luhur bumi Nusantara, sedangkan agama adalah sumber dari segala sumber kebaikan itu. Yang ketiga, kembalikan konstitusi negara Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2002, hasil amandemen tanpa nomor ketetapan MPR, juga sudah jauh lari dari semangat dan cita-cita bangsa. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2002 hari ini cacat konstitusi, cacat azas, dan sangat liberal yang merugikan bangsa Indonesia. Semoga insiden RUU HIP ini kedepannya menjadikan kita semua bertambah waspada, merapatkan barisan. Karena terbukti sudah musuh negara ini sudah berada di mana-mana, bahkan bisa saja sudah masuk pusaran kekuasaan istana dan Senayan. Semua harus dibongkar bersama-sama. Mari kita rapatkan barisan sesama anak bangsa. Stop saling curiga antar sesama kita walau berbeda suku dan agama. Mari kita kembalikan jati diri bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat, suka tolong-menolong, masyarakat yang baik, ramah, dan saling tenggang rasa. Insya Allah, saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik sesuai dengan amanat dan cita-cita para pendiri bangsa. Amin. Salam Indonesia Jaya.